Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Oke, pada semangat ya. Di pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang prosedur teks. Kalian tahu nggak apa itu prosedur teks? Oh iya, lupa. Sebelumnya, Miss udah ngasih tugas ke kalian di minggu lalu untuk memberikan satu contoh tentang announcement. Tugasnya bisa dikumpulkan di KM. Nanti KM tolong kolektifkan aja, nanti baru kasih ke Miss ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang tahu tentang apa itu prosedur teks? Prosedur text is a text that explains or helps use how to make or use something. Adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sementara social function to describe how something is completely done through a sequence of steps. Fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya penggunaan tentang prosedur teks. Yang pertama, to explain how to use instruction. Misalnya, how to use the video, the computer, vending machine, dan lain-lain. Selanjutnya, to instruct how to do a particular activity. Misalnya, receive, rules for games, dan lain-lain. Dan yang terakhir, to give tips. Misalnya, how to live healthily. Nah, function dan penggunaan prosedur teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang generic structure atau susunan. Ada 3 bagian dari prosedur teks. The first, goals or purpose. The second, material or tools. And the third, step or methods. Oke, the first, goals. Menjelaskan tujuan dan menulis prosedur teks bisa digunakan sebagai judul. Misalnya, how to make nasi uduk. Dan selanjutnya yang kedua, kita akan menjelaskan tentang material, yaitu menjelaskan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Misalnya, ingredients, 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 self salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, 1 lemon leaf. Dan untuk penulisannya, kita letakkan di bawah judul yang tadi how to make nasi uduk. Kemudian kita tuliskan peralatan yang bakal kita butuhkan. Ada fan, big pot, steamer, and the rice pedal. Dan kita letakkan di bawah ingredients. Dan yang terakhir, step. Kita akan menjelaskan langkah-langkah atau proses dalam melakukan dan membuat nasi uduk. Kita akan tuliskan stepnya. First, wash the rice and all ingredients. Second, cook the coconut in a pan. Then, add all ingredients in the pan especially. Then, add all ingredients in the pan except the rice. When the coconut milk comes to a boil, pour in the pot, fill with rice and stir it until absorbed. After that, move the rice to a steamer until it's cooked. Finally, garnish it and it's ready to eat. Kemudian, letakkan di akhir paragraf di bawah alat dan bahan. Oke, itu contohnya. Oke, kita udah mempelajari tentang generic structure di prosedur text. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan. Oke, unsur kebahasaan. Kita bagi menjadi 3 bagian. The first,
use adverb of sequence, kata hubung yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, second, third, the last, dan lain-lain. The second, use imperative sentence, kalimat perintah menggunakan verb one. Misalnya, put the noodles on, cut the onion, pour the milk, dan lain-lain. And the last, use action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalnya, make, take, boil, cook, dan lain-lain. Nah, ketiga itu kita harus perhatikan ketika kita akan membuat prosedur teks. Oke, cukup sekian materi kali ini dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke Miss. Oke, see you next time.